Kita lanjutkan kuliah termodinamika fundamental lanjut untuk program S2 ini. Kita sampai ke video ke-6. Nah, kalau pada video-video sebelumnya kita bahas kasus yang paling sederhana, yaitu cairannya ideal, gasnya ideal untuk kesetimbangan fasa ya. Nah, sekarang mulai video ini kita coba lebih kompleks. Kita bahas yang berikutnya adalah kalau cairannya non-ideal, tapi uapnya masih ideal. Kita ambil juga dari buku. Jadi cairan non-ideal, uapnya masih ideal. Kasusnya ada, kita bahas ada banyak kasus di buku itu. Bubble point temperature, bubble point pressure, dew point temperature, dew point pressure, partial vaporization, adiabatic flash, partial condensation, non-adiabatic flash. Ya. Kita mulai dengan yang sederhana, bubble point temperature. Soalnya ini, kalau ini bubble point temperature adalah suhu didih. Ini ada campuran cairan non-ideal yang mengandung C3, C4, C5, C6 dengan komposisi X1, X2, X3, X4. Diketahui ya, dipanaskan pada tekanan tetap 3 atmosfer. Cairan mengikuti model Scatchard-Hildebrand. Kita ambil dari Frostnit misalnya, gamma itu sama dengan eksponensial VI per RT kali delta min delta rata-rata kuadrat. VI adalah molar volume dan delta I adalah solubility parameter dari model Scatchard-Hildebrand atau sering disebut dengan regular solution theory ya. Lalu delta rata ini adalah ya delta rata, caranya gitu XI VI delta I dibagi XI VI, sigma XI VI delta I dibagi sigma XI VI. Ini keterangannya sudah ada di buku, sudah lengkap. Uap dianggap ideal. Lalu ingin dicari suhu saat mulai terjadi pendidih dan juga sekaligus nanti ketemu komposisinya, komposisi uapnya. Samaan setimbang start dari gamma I XI PI 0 sama dengan psi I YIP. Ada beberapa asumsi misalnya point correction diabaikan dan sebagainya, tekanan uap relatif tidak begitu tinggi. Oke, sudah kita pakai ini aja langsung. Nah, sekarang uap ideal, maka psi I sama dengan 1. Sehingga diperoleh gamma I XI PI 0 sama dengan YIP. Dan bisa ditulis YI gamma I XI PI 0 per P, atau bisa ditulis YI sama dengan KI XI, di mana KI-nya apa? Gamma I PI 0 per P. Nah, ingat di model yang ideal-ideal kemarin, KI itu hanya PI 0 per P. Sekarang ada muncul non-idealitas akibat non-idealitas di fase cair, yaitu gamma I. Jadi ada KI-nya sekarang gamma I, PI 0, dan P. Antoin, kita pakai lagi tekanan uap. Kemudian harus dipenuhi pula Y1, Y2, Y3, Y4 sama dengan 1. Lalu summary-nya diketahui ini Px dan dicari T, Y1, Y2, Y3, Y4 dan seterusnya. Kalau saudara hitung ini ada 18 bilangan tak diketahui. Persamaannya ini ada, saudara hitung bisa nanti 18, lihat di teks tadi. Ada 18 persamaan dengan 18 unknowns, jadi dapat diselesaikan. Jadi algoritmanya trial T, hitung P10, P20 dan seterusnya, lalu hitung gamma 1, gamma 2, gamma 3 dan seterusnya, hitung KI, lalu hitung YI, kemudian cek apakah sigma Y sama dengan 1. Jika ya selesai, kalau tidak, kembali ke langkah 1, trial lagi. Nah, kita coba praktekkan. Ini data-datanya sudah saya copy dari yang asli di buku.
Kemudian T-nya ini trial, ini jawabannya nanti 26,148, kita pura-pura nggak tahu. Trial berapa? 20 atau 21? Boleh. Oke. Sekarang diketahui komposisi cairan X ini. Lalu konstante Antoine ini ada semua. Nah, kemudian kita butuh konstante untuk non-idealitas di fase cairan, yaitu apa? VI, molar volume masing-masing komponen, dan DI, solubility parameter dari masing-masing komponen. Oke, sekarang kita mulai prakteknya ya. Kita hitung PI0, sama. 10 pangkat AI min PI per T, ini trial ini, dolar, kita cari T, trial T, plus C. C-nya adalah ini. Kurung tutup 2 kali. Yap. Kita hitung untuk semua komponen. Ya. Seragamkan saja nih desimalnya. Kita jadikan atmosfer sama dengan yang milimeter Hg dibagi 760 untuk semua komponen. Oke. Dan kita menghitung the average ini untuk mencari the average dalam rumus Schwarzschild-Delebrandt tadi. Kita mencari gamma ini. Gamma ini kita butuh the average. Kita cari dulu XI-VI. Apa ini? XI adalah ini kali VI. VI adalah ini. Yap. Untuk semua komponen. Ya, rumusnya tadi perhatikan ya. Ini rumusnya ini. DI-nya ini. Nah, kita butuh delta rata-rata yaitu sigma XI VI delta I dan sigma XI VI. Jadi kita hitung dulu sigma XI VI dengan menghitung dulu XI VI. Ini XI VI untuk semua komponen. Lalu di sigma. Ya. Kemudian XI VI DI ini bukan L ya, ini adalah I. XI VI DI ini sama dengan XI kali VI, VI adalah ini, kali DI. Yap, untuk semua komponen. Kemudian kita jumlah. Yap, kita untuk XI VI, benar kayak ini. XI adalah B12 kali F. F adalah VI, ya betul. Nah, sekarang di average-nya apa? Sigma XI VI DI dibagi sigma XI VI. Jadi ini dibagi ini. Yap. Terus kita bisa hitung gamanya. Rumusnya apa tadi? Kita lihat. Eksponensial VI per RT kali delta I min delta rata-rata kuadrat. Ya. T-nya ini harus dalam, lihat nih, suhu mutlak. Berarti ini harus dijadikan Kelvin ya. Kelvin. Oke. 1 Kelvin. Nah, ini kita lihat 1 Kelvin itu 273. Ini adalah misalnya kita cek lebih teliti Kelvin itu jadi ini berapa? Ini saya lihat di sini.
273,15 ya. Oke, kita hitung gamanya. Eksponensial. Jadi rumusnya apa? Kurung buka VI per RT. VI adalah ini dibagi R. R-nya sudah saya buat. Di sini R kali atau per lagi per T. T adalah harus suhu mutlak. Berarti T ini pakai dolar. Dolar plus 273 kalau mau lebih teliti, 15 kurung tutup. Ini baru VI per RT. Kita beri kurung. Kemudian masih dikalikan DI minus D average. D average-nya ini. Tapi harus pakai dolar karena itu nggak geser. Dolar pangkat 2. Rumusnya tadi pangkat 2. Kurung tutup. Kita cek. Kurung tutup hitam sudah, kurung merah hitam, hijau di dalam. Ini itu ada kurungnya ya, sudah. Mudah-mudahan ini tidak ada salah ketik. Ya, ini gamma 1. Yang lain ikut saja. Gamma 2. Loh, ini derivative division by zero. Saya lupa T-nya mestinya delta min B1. Oh, R-nya ini harus pakai dolar. R-nya kan pakai dolar ini. Tadi saya lupa kasih dolar. Ini R-nya adalah M4. Ini harus pakai dolar. Dolar. Oke. Mudah-mudahan sudah oke sekarang. Bentar, ini saya hapus saja dulu. VI per R. Sebentar. R ini kok jadi N, ini M ya. F12 ini harusnya M. Ini ada dolarnya. R, T-nya sudah pakai dolar. T kali delta itu G. So, dan G average itu adalah L16 pakai dolar. Ya, betul. Kuadrat kurung tutup. Mudah-mudahan sudah ini. Ya. Sekarang kita tarik. Nah, sudah betul. Sekarang kita cari KI-nya. KI adalah tadi gamma dan rumusnya kali P0 ini dibagi P. P-nya adalah ini. Harus P-nya pakai dolar. Dolar ya. M iya. Oke. KI. Kemudian kita hitung YI-nya. KI kali XI. Yap, ini dijumlah harus 1. Nah, enggak 1 karena kita masih trial. 1. Maka sekarang kita harus minta bantuan solver untuk menyelesaikannya.
manual capek, kita harus membuat ini 1, ini sama dengan 1, dengan mengubah ini, suhu. Yep. Kita usah constraint, langsung solve. Nah, ada 1, suhunya 26,14. Sigmanya juga 1. Ya. Oke, kita cek di sheet 1 ini 26,14, 148. Di pekerjaan kita tadi 26,148. Jadi oke ya. Sudah betul. Sederhana sekali. Sekarang kita pindah ke kasus berikutnya, yaitu kalau kita berjumpa dengan dew point temperature. Apa ini dew point temperature? Ganti ke dew point temperature. Uap ideal yang mengandung C3, C4, C5, C6 dengan komposisi Y1, Y2, Y3, Y4 diketahui didinginkan pada tekanan tetap 3 atmosfer. Ingin dicari suhu mulai terjadi pengembunan. Cairan mengikuti model Scatter-Hildebrand tadi. Analisis. Nah, ini persamaannya sama YI, KI, XI, KI, gamma, I, PI 0 per P tadi. Antoin, kemudian ini gammanya pakai persamaan ini. Lalu delta average-nya pakai ini. Diberi pula X1, X2, X3, X4 sama dengan 1. Oke. Jadi summary-nya sama 18 persamaan dengan 18 bilangan tak diketahui, cuma yang dihitung X-nya. Tapi ada problem bahwa di sini kita harus menghitung gamma. Gamma itu dari X1. Sedangkan X1, X2, X3, X4 itu tergantung gamma juga. Jadi X-nya tidak tahu, gammanya nggak tahu. Jadi kita harus trial 2 kali ini. Dua tingkat ya. Kalau yang pertama tadi kalau diketahui X, maka gammanya langsung bisa dihitung. Kalau di sini gammanya tidak diketahui, jadi harus di trial ya. Karena X dan gamma tidak diketahui ya. Kalau tadi gamma tidak diketahui tapi X-nya diketahui di soal bubble point tadi. Tapi kalau dew point itu komposisinya kita nggak tahu, harus trial. Komposisi cairannya nggak tahu, karena non-idealitasnya di fase cair. Yang tahu adalah di fase uap. Oke, tidak ada masalah. Jadi, algoritmanya trial T, kemudian hitung tekanan uap, trial lagi gamma 1, gamma 2, gamma 3, gamma 4. Kita tahu bahwa ini gamma itu kan penyimpangan dari ideal. Kalau ideal 1. Jadi sebagai start kita anggap ideal dulu. Jadi cairan anggap ideal. Lalu hitung KI, hitung X1, X2, X3, X4, hitung gamma lagi. Cek dengan trial gamma tadi. Kalau sudah cocok, kita anggap balik-balik terus sini. Kalau ini sudah cocok, baru pergi berikutnya hitung K ini ya. Cek apakah ini sama, X-nya sama, kalau tidak sama, kembali ke langkah 10, kalau sama, baru langkah selanjutnya yaitu cek sigma Y sama dengan 1. Jadi ada 2 cek suhu dan cek trial gamma ini tadi. Nah, kita coba kerjakan. Ini di buku sudah ada juga. Ini saya hapus saja jawabannya. Nanti kita bandingkan. Jadi trialnya berapa? Ini P diketahui. Trialnya ada T
kemudian gamma 1, gamma 2, gamma 3, gamma 4. Kita trial ini berapa? 60 misalnya. Nggak tahu kita. Kemudian gamma nggak tahu, trial tebak 1 semua aja. Sorry. Keliru ya. Ketiknya kurang hati-hati dari gamma 4 sama dengan trialnya 1 saja. 1. Oke. Ini trial banyak nih. T, gamma 1, gamma 2, gamma 3, gamma 4, trial semua. Sekarang kita hitung P0 dulu. Sama 10 pangkat A min B per T, ini harus pakai dolar, plus C Yap. Oke, kemudian jadikan atmosfer ini bagi 760 ini untuk semua komponen. Kita hitung KI-nya. KI adalah PI0. Sorry, ada gammanya ya. Gamma dulu, gamma adalah trial ini. Kali PI0 per P. Nah, P-nya harus pakai dolar. Yap. Oke. Yap. Komponen yang lain. Kita ngitung XI-nya sekarang. KI XI. XI kita tidak tahu, jadi sama dengan apa? Ini pakai trial ya, ini jadi pakai YI dibagi KI ya. Yap. Dan YI sama dengan KI XI, jadi XI adalah YI per KI. Untuk semua komponen, ya, kalau dijumlah nanti juga harus 1. Auto sum jelas tidak 1. Nah, sekarang kita hitung, sudah punya XI, sekarang kita hitung Scott-Hildebrand parameternya. Gamma ini. Gamma, kita harus cari sigma XI-VI. XI-VI dulu. XI kali VI, ini VI. Nah, supaya kelihatan VI-nya. Nah, VI-nya supaya kelihatan, kita geser. Ya. Komponen yang lain. Kita jumlah. Ini sigma XI-VI. Lalu XI-VI-DI. XI kali VI-DI. VI-DI bisa ambil dari sini. Atau bisa juga saudara pakai VI kali DI. Jadi kalau mau pakai ini juga boleh XI kali VI-DI. Oh, VI-DI tidak punya VI ini. Ini. Oh, sorry. Ini langsung aja pakai. Tinggal ngalikan DI ya. XI-VI sudah ada, XI-VI-DI tinggal ngalikan DI. Jadi XI-VI sudah ada. Saya ulangi lagi saja. Langsung saja pakai XI-VI kali DI. Nah, bisa juga ngitung XI, VI, DI, tapi 3
posisi. Kalau ini XIVI tinggal kali 1, berarti tinggal 2 posisi. Menghemat hitungan. Yang lain dijumlah. Lalu dicari D average-nya. Sama dengan XIVI DI dibagi XIVI. Yap. Sekarang gambarnya. Jadi eksponensial PI kurung ya. PI per RT R-nya pakai dolar ya. Per T, T-nya adalah ini pakai dolar. Dan harus dikonversi ke Kelvin, karena ini rumusnya untuk gamma itu adalah Kelvin. Jadi plus 273 kalau mau lebih teliti, 15. Ini kurung tutup kali DI min D average. Ini fixed position berarti dolar pangkat 2. Pangkat 2 kurung tutup. Kita lihat VI. Oh, ini kurang tutup 1 ya. Ini kurang tutup 1. Ya, merahnya sudah, ini berarti ini merah lagi. Ini hitam. Sudah betul. Pasangannya saya kira sudah betul. Oke. Enter. Komponen yang lain. Nah, kita bisa cek nanti delta gamma ini. Tapi yang kita cek delta X saja boleh. Delta gamma kita buat tidak ada gamma di trial sama dengan gamma di ini. Tapi kita bisa cara lain. Misalnya kita hitung dulu KI lagi dengan gamma yang sudah lebih baik. KI adalah tadi apa? Gamma I kali PI0. Ini. Sorry, pakai yang ini ya. PI0 gamma I PI0 per P. Itu harus dalam dolar ya. Dolar. Ini adalah KI yang baru. Terus juga kita ngitung lagi X. Kita pakai del K juga bisa. K di sini tadi harus sama dengan K di sini. K di kolom D sama dengan kolom P. Bisa ngecek di situ. Tapi bisa coba pakai cek X-nya. Sama dengan YI bagi KI yang baru. Nah, ini kalau del sigma harus 1. Jelas tidak karena masih trial. Kemudian del X-nya ini, trial yang tengah tadi, harus sama toh dengan yang trial sebelumnya. Jadi kita cari XI baru dikurangi XI lama. Nah, ini dihitung untuk semuanya. Nah, ini belum 0 ya. Nanti kita paksa dia 0. Sekarang kita harus mencoba ini T, gamma 1, gamma 2, gamma 3, gamma 4 sampai ini deltanya 0 semua, delta X-nya 0 semua, kemudian sigma X-nya harus sama dengan 1 ya. Nah, ini juga semua X, kita cek ke salah satu aja, yang depan bisa, yang belakang bisa. Kalau ini sudah sama, del X-nya 0 kan berarti ini sama saja.
Jadi misalnya yang kita cek nanti yang ini, boleh saja. Kita minta bantuan Pak Excel solver. Kita minta dulu sigma X. Misalnya yang sini ya, yang sini. Boleh saja. Sorry, X di sini ya. Ini harus value-nya 1. Kemudian dengan mengubah apa ini? Banyak sekali ini. Tidak ada masalah ya, 60 ini semuanya diambil. Kemudian kita masih punya constraint bahwa del X itu harus 0. Tambahkan constraint di sini. Add constraint bahwa yang pertama del X bentar, ini harus ada add ini del X. Oh, ini harus saya hapus sebelumnya. Sudah mau del X sama dengan 0. Lagi constraint del X2 harus sama dengan 0 juga. Add lagi del X3 sama dengan 0 juga. Lalu add lagi yang terakhir del X4 harus sama dengan 0. Oke, tambahnya itu. Kita lihat. Kita harus membuat K17. K17 itu adalah sigma X ya tadi. Ya, betul. Itu sama dengan 1 dengan mengubah ini semua dengan constraint R13, 14, 15, 16 harus 0 semua. Non negatifnya dihilangi saja. Kita minta solve. Nah, sudah jadi. Jadi, yang betul adalah 64,25. Gambarnya ini 1, ini sudah del X-nya sudah 0 semua. Sigma X sudah 1 di sini juga 1. Kita bandingkan dengan sheet 3 tadi 64,2557. Kalau di sheet 3 64,25 ya. Lalu gambarnya 10390. Kalau yang di sini 10390 ya, betul. Nah, ini sudah betul. Jadi tidak sulit ya. Walaupun trialnya banyak sekali itu. Excel itu sakti ya. Kita juga bisa mengubah dengan cara lain. Ini tadi kan saya katakan kita bisa ngecek delta X-nya. Bisa juga kita ngecek gamanya. Jadi gamma trial ini harus sama dengan gamma yang terhitung kembali ini. Kita tidak usah ngitung lagi ini. Coba kita terus kita cari del gamma. Nah, berarti apa del gamma ini? Sama dengan gamma yang baru. Oh ya, trialnya dibuat dari 60 aja. Sorry, 60. Sorry, ini sini 60 aja, trialnya dibutuhkan dulu. Enter, ini 1, 1, 1. Nah, sekarang kita cek del gamma. Del gamma adalah gamma hitung main gamma trial ini. Nah, oke. Nah, sekarang kita paksa
sigma X-nya 1, del gamanya masing-masing 0. Nah, kita minta solver lagi, hasilnya mestinya sama nanti. Ini minta K17 ya. K17 yes. Nilainya 1 dengan mengubah 5 sampai 5 sampai 9, betul. E5 sampai 9, tapi sekarang constraint-nya berubah ini. Ini change ya. Change atau clear saja dulu. Ini kita clear dulu. Tidak mau, harus clear semua. Clear dulu, clear itu delete ya. Ini delete juga. Delete juga. Ini delete juga. Nah, sekarang kita add. Ini del gamma 1 harus 0. Tambah lagi del gamma 2 harus 0. Tambah lagi del gamma 3 harus sama dengan 0 juga. Tambah lagi 1, del gamma 4 harus sama dengan 0. Sudah semua, kita cek. Oke saja. Cancel saja. Nah, ini 13, 14, 15, 16 harus 0. K17 1 dengan E5 sampai E9 ya. 0 negatif sudah. Kita minta run, hasilnya mestinya sama. Oke, ini sudah 0 semua. Sigma X-nya juga 1. Nah, T-nya berapa? 64. Kita lihat di sheet 3, 64,2557. Ya, kemudian gamma 1 10390 di sini gamma 1 10390. Kalau mau cek lagi X1 0263 0,0263 ya, sudah betul semua. Sama dengan yang di buku. Nah, ini sudah lebih kompleks ya. Ya, silakan berlatih sekali lagi supaya lancar, bisa skillnya menjadi milik Anda sendiri. Oke, kita akhiri dulu video yang ke-6 ya. Video yang ke-6 ini. Nanti kita lanjutkan di video yang ke-7 yang lebih kompleks lagi dengan neraca panas ya. Ini video ke-6 kita akhiri sekian dulu. Kita jumpa di video 7 sekali lagi. Makin sering berlatih makin baik. Terima kasih. Kita akhiri.